Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Nah, jadi hari ini adalah tanggal 14 April tahun 2022. Besok tanggal 15 April tahun 2022, di mana besok adalah jatuhnya pengumuman SPAN PTKIN. Nah, jadi di sini aku akan memberikan tutorial apa sih yang harus kalian lakukan setelah pengumuman SPAN PTKIN, di mana apakah kalian lolos atau kalian harus mencoba jalur lain gitulah. Nah, oke, sebelumnya jangan lupa semangati aku dulu dengan cara subscribe channel YouTube aku Leni Agustin, dan jangan lupa juga untuk mencari informasi di Instagram info.umptkin dan Instagram pribadi aku Leni Agustin 10. Oke, langsung aja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, jadi seperti biasa kalau aku bikin video aku harus catat ya poin-poinnya supaya aku nggak salah memberikan informasi, tidak keliru dalam memberikan informasi. Nah, di video ini aku akan bagi dua informasi yang akan aku sharing sama kalian. Yang pertama, apa yang kalian lakukan ketika lolos, dan yang kedua, apa yang kalian lakukan ketika kalian belum lolos SPAN PTKIN. Nah, jadi di sini aku nggak bilang tidak lolos ya, tapi belum lolos, dan bisa saja kalian harus mencoba jalur lain lagi, karena di Indonesia ini kalau kalian mau masuk kampus itu banyak banget jalur yang lainnya, bukan SPAN PTKIN aja. Oke, langsung aja di sini aku akan bahas dulu apa yang kalian lakukan kalau kalian lolos SPAN PTKIN. Oke, yang pertama yang kalian harus lakukan kalau misalnya kalian lolos SPAN PTKIN adalah kalian harus mengecek website resmi universitas yang kalian tempati lolos. Nah, kalian harus memastikan apakah benar kalian lolos SPAN PTKIN dan apakah benar nama kalian udah terdaftar di jalur SPAN PTKIN di kampus tersebut. Nah, jadi yang pertama, misalnya besok nih kalian udah membuka pengumuman SPAN PTKIN dan alhamdulillah kalian lolos, ya kalian harus mengecek kembali atau memastikan kembali bahwa nama kalian udah ada di universitas tersebut. Nah, misalnya kalian lolos di Universitas Syarif Hidayatullah. Nah, kalian langsung buka ke website resminya dan kalian cek apakah benar nama kalian udah terdaftar di kampus tersebut dalam jalur SPAN PTKIN. Karena biasanya ada beberapa website yang error ya. Jadi kalian harus benar-benar memastikan apakah kalian udah lolos atau belum gitu loh. Jadi kalian harus memastikannya di website resmi di kampus yang kalian tempati lolos. Yang kedua adalah jika nama kalian udah dipastikan ada di kampus tersebut dalam jalur SPAN PTKIN, selanjutnya kalian harus mencari berkas-berkas apa aja sih yang harus dikumpulkan atau yang harus dibutuhkan dalam pendaftaran online. Nah, di sini pendaftaran online ada dua ya, pendaftaran online dan juga offline. Jadi tergantung dari kampus yang kalian tempati lulus. Nah, semisalnya pendaftaran ulangnya itu online, kalian harus mencari berkas-berkas apa aja yang harus diupload, berkas-berkas apa aja yang harus dimasukkan ke kampus tersebut. Nah, tapi kalau semisalnya pendaftaran ulangnya itu offline maksudnya, jadi kalian harus mencari juga berkas-berkas apa aja yang harus kamu bawa di kampus tersebut pada saat pendaftaran ulang, dan kalian juga harus mencari tahu informasi kapan pendaftaran ulang tersebut dilakukan, jam berapa,
apa, lokasinya di mana. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah lolos, itu kalian harus tetap mencari informasi-informasi terkait dengan kampus yang kalian tempati lolos. Nah, jadi di pendaftaran ulang ini ada dua tipe ya, tergantung dari kampus yang kalian lulusi. Ada pendaftaran ulangnya online dan juga ada yang pendaftaran ulangnya offline. Jadi kalian harus bisa mencari informasi ke kampus yang kalian tempati lolos secara resmi. Next, yang ketiga adalah kalau misalnya kalian udah mengetahui berkas-berkas apa aja yang harus dikumpulkan pada saat pendaftaran ulang online atau offline, selanjutnya cara yang ketiga adalah kalian melakukan pendaftaran ulang. Nah, jadi pendaftaran ulang ini kalian juga harus mengetahui kapan waktunya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Di sini aku nggak bisa nyebutin satu persatu ya, karena banyaknya kampus di Indonesia. Jadi nggak mungkin aku sebutin satu persatu, kampus ini tuh pendaftarannya ulang ini tanggal segini-segini, kampus ini dari tanggal segini-segini. Jadi kalian bisa langsung cari informasi di websitenya langsung dari kampus yang kalian tempati lolos ya. Nah, jadi kalau misalnya berkas-berkasnya udah terkumpul, silahkan kalian langsung melakukan pendaftaran ulang, entah itu online atau offline. Jadi tergantung PTKIN masing-masing karena sistemnya berbeda. Saat ini ada yang masih online dan ada yang udah offline. Next, selanjutnya yang keempat adalah mengajukan perbandingan UKT, semisalnya kalau UKT kalian merasa berat gitu ya. Nah, jadi pada saat pendaftaran ulang itu bakalan ada yang namanya biaya UKT. Nah, di sana kalian bisa melakukan perbandingan UKT atau meminta keringanan kepada kampus terkait dengan pembayaran UKT. Tapi untuk masalah ini aku nggak tahu ya apakah semua kampus bisa yang namanya keringanan UKT, karena kalau di kampus aku pribadi itu kita bisa melakukan yang namanya perbandingan UKT. Misalnya nih UKT aku mahal dan aku nggak sanggup. Nah, aku bisa melakukan perbandingan UKT bahwa aku tidak bisa membayar sekian, aku hanya bisa bayar sekian. Nah, jadi itu namanya perbandingan UKT. Kalau misalnya kalian di kampus kalian tidak ada yang namanya perbandingan UKT, kalian bisa menggantikannya dengan cara mencari beasiswa. Beasiswa di Indonesia itu sangat banyak banget. Nah, jadi buat teman-teman kalian bisa mencari beasiswa apapun itu, dan aku saranin kalian mendaftar KIP Kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, jadi ini sangat bagus ya, aku saranin beasiswa KIP Kuliah ini karena aku sendiri juga sebagai salah satu mahasiswa pemegang KIP Kuliah. Jadi aku saranin kalian mendaftar KIP Kuliah ini. Nah, kalau misalnya masih ada yang bertanya, gimana sih Kak cara mendaftar KIP Kuliah? Kalian bisa langsung searching aja di YouTube aku, Leni Agustin. Di situ udah aku pernah posting atau upload video cara mendaftar KIP Kuliah. Nah, jadi kalian langsung cari aja di videonya. Oke, jadi itu dia tadi 4 cara yang harus kalian lakukan kalau semisalnya kalian lolos PAN PTKIN. Terus gimana Kak kalau misalnya aku belum lolos PAN PTKIN, apa yang harus aku lakukan? Oke, di sini aku nggak bilang kalian tidak lolos ya, tapi belum lolos dan kalian harus mencoba beberapa jalur lagi ke depannya. Nah, jadi perjuangan kalian belum sampai di sini ya, kalian harus berjuang lagi. Kata-kata yang harus aku bilang sama kalian, kalau misalnya kalian belum lolos PAN PTKIN, jangan bersedih terlalu lama. It's okay, ini wajar ya, lolos sama tidak lolos itu wajar. Sekedar informasi, aku juga kemarin tidak lolos PAN PTKIN. Oke, jadi aku lolosnya di UMPTKIN, aku nggak lolos PAN PTKIN. Dan it's okay lah, hari pertama kedua ya memang galau, kayak gimana sih aku nggak lolos PAN PTKIN, terutama teman-teman aku pada lolos tapi aku nggak, ya nggak apa-apa, it's okay karena masih banyak jalur yang lain lagi. Nah, jadi kalau misalnya kalian belum lolos, ambil aja motivasi, kalian ini aja kemarin nggak lolos PAN tapi kita bisa lolos UMPTKIN, jadi jangan bersedih terlalu lama, oke? Nah, jadi kalau misalnya kalian belum lolos PAN, hal-hal yang harus kalian lakukan yang pertama adalah kalian harus mendaftar jalur lain.
Jalur lainnya itu seperti kalian bisa daftar SBMPTN atau UTBK, sekarang masih buka ya pendaftarannya. Dan kalian juga bisa mendaftar UMPTKIN. UMPTKIN ini terbuka pada tanggal 25 April. Kalian juga bisa mendaftar yang namanya Poltekkes, Simama Poltekkes. Kalian juga bisa mendaftar mandiri. Pokoknya banyak banget jalur-jalur yang lainnya yang kalian bisa tempuh untuk menuju dunia perkuliahan. Kalian tinggal searching aja. Kalian harus rajin-rajin aja. Di YouTube aku jelasin jalur-jalur yang kalian bisa daftar. Nah, jadi kalian tinggal cari-cari aja. Oke, jadi cara yang pertama adalah kalian harus mendaftar jalur lain, entah itu UTBK, SBMPTN, UMPTKIN atau mandiri, semuanya bisa. Nah, yang kedua adalah kalian harus tetap rajin belajar. Nah, ini kunci dari segala kunci ya, karena yang namanya mau ujian di tes yaitu kalian harus belajar semaksimal mungkin. Kalian bisa belajar soal-soal satu hari 10 soal bisa, kalian belajar 15 soal juga bisa ya, itu tergantung dari niat kalian. Tapi saran aku 10 aja cukup ya, yang jelas materinya itu masuk di otak kalian. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung kalian mau belajar apa, mulai dari mana, materi apa, kalian bisa order ebook di aku. Di ebook itu udah jelas semua materi dari mana, isi ebook itu ada soal dan juga pembahasannya yang lengkap. Nah, jadi kalau misalnya ada soal yang kalian ragukan atau yang kalian tidak pahami, kalian bisa mengecek di ebook pembahasannya. Nah, jadi di ebook yang aku bikin ini ada IPA dan juga IPS. Nah, jadi udah lengkap banget, harganya sangat terjangkau. Tapi kalau misalnya teman-teman masih mau tanya-tanya soal ebook, kalian bisa langsung chat WA aku aja 0882 4785 4631 atau bisa DM di Instagram aku Leni Agustin 10. Nah, jadi di isi ebook itu ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, sosiologi, ekonomi, sejarah, biologi, fisika, kuantitatif, sinonim, keagamaan, pokoknya semuanya ada di ebook itu. Jadi kalian gak rugi banget kalau order ebook di aku, oke? Yang ketiga adalah jangan bersedih terlalu lama, jangan termenung terlalu lama. Kalian harus bangkit kembali dari kegagalan SPAN PTKIN. Karena seperti yang aku bilang, kemarin aku juga tidak lolos SPAN PTKIN guys, tapi alhamdulillah aku lolos di jalur UMPTKIN. Nah, jadi mungkin teman-teman yang belum lolos SPAN PTKIN, mungkin itu memang bukan jalan kalian. Kalian harus berjuang lagi untuk UMPTKIN. Kalian gak perlu ragu, kalian gak perlu takut, kalian gak perlu merasa aku lolos nggak ya nanti UMPTKIN atau tidak. Kalian gak perlu merasa risih. Kalian bisa nonton YouTube aku. Di sana udah banyak soal-soal UMPTKIN yang selalu naik, dan kalian juga bisa tanya-tanya di aku, langsung chat WA aja. Pokoknya kalau kalian berjuang UMPTKIN, kalian gak perlu merasa sendiri ya, karena masih banyak banget teman kalian yang sama-sama berjuang UMPTKIN. Yap, itu dia guys yang harus kalian lakukan kalau udah pengumuman SPAN PTKIN. Nah, jadi besok tanggal 15 April aku doain kalian semua lulus SPAN PTKIN, amin. Dan mari kita berdoa sama-sama di kolom komentar, semoga kalian semua bisa lolos. Dan kalau misalnya belum lolos, jangan patah semangat karena masih ada jalur yang lainnya. Insya Allah aku akan selalu menemani kalian sampai kalian lolos, sampai kalian berhasil masuk di kampus yang kalian inginkan. Oke, jangan lupa untuk semangati aku dengan cara subscribe channel YouTube aku Leni Agustin, dan juga follow Instagram info.umptkin dan Instagram pribadi aku Leni Agustin 10. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.